Oke, selamat malam semuanya. Boleh dong dibuka suaranya, dibuka mic-nya. Malam. Malam semuanya. Malam. Apa kabar? Malam Pak Sehat I. semuanya? Sehat. Sehat? Kangen sama Evan semuanya? Tidak. Enggak ya. Om Irhandi geli gitu ya. Cubit nih, Van. Apa? Cubit. Bete gitu ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih udah telah hadir kembali di kursus Kitab Suci OMK. Seperti biasa, masih dengan judul Pertama Perjanjian Lama yang hari ini juga masih akan dibawakan oleh Om Irhandi. Dan hari ini adalah hari terakhir setelah kita 4 bulan berjalan bersama dari awal September sampai akhir September ini. 4 kali pertemuan. Nggak berasa waktunya begitu cepat ya kan. Kita udah belajar banyak banget tentang perjanjian lama, dari cerita-cerita dari tokoh-tokoh, dari cerita-cerita yang menyeramkan seperti apa, dan yang lain-lain. Dan hari ini adalah hari terakhir, jadi maksimalkan kesempatan teman-teman untuk nanti bisa bertanya langsung dengan Om Irhandi. Ya, kalau gitu aku pengen nyapa-nyapa dulu untuk semuanya. Sekarang udah ada sekitar 99 peserta, luar biasa. Boleh dong teman-teman yang kameranya masih dimatiin, boleh dinyalain, aku pengen lihat senyumnya mana. Boleh dong di kolom chat, coba. Ya, basi dari minggu lalu kayak gitu ya. Di kolom chat teman-teman tulis perasaan yang menggambarkan teman-teman malam hari ini itu apa sih, aku pengen tahu. Boleh dong tulis di kolom chat. Apakah lapar, apakah kangen sama seseorang, atau juga ternyata sedih karena PSBB diperpanjang sampai 11 Oktober nanti gitu ya. Semangat. Ada juga dari siapa lagi? Cucu, senang lihat Evan membuat kita tertawa semua. Memang aku pelawak ya. Ada Lina, kekenyangan malah. Caroline, cengok. Cengok kenapa? Cengok pasti ngeliat muka aku yang ganteng banget ini ya. Pasti banget ya. Ada Dewi, selamat malam Pak Irhandi Panitia semua. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah telah hadir malam hari ini. Pastinya hari ini adalah hari terakhir. Manfaatkan kesempatan teman-teman semuanya. Oh iya, ada dari Lydia. Kalau boleh kursusnya diperpanjang. Wah, boleh tuh. Teman-teman dari panitia, nanti kita coba omongin lagi ya, apakah bakal diperpanjang dengan tema yang bakal lebih seru begitu ya. Manfaatkan kesempatan teman-teman malam hari ini, karena hari ini adalah hari terakhir kita bakal ngobrol bareng sama Om Irhandi di kursus Kitab Suci OMK. Jadi jangan sampai terlewatkan. Ya, senang banget malam hari ini bisa udah ada sekitar 105 orang. Pastinya bukan dari Jakarta aja, dari dari seluruh penjuru dunia ya. Kalau gitu, biar nggak terlalu lama dan biar nggak terlalu malam, kita langsung aja yuk mulai dengan doa pembukaan. Kalau gitu, Coach Chandra boleh silakan dipimpin doa pembukaannya. Selamat malam semuanya. Yes, malam kok. Malam, Pak. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat malam ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji syukur kami panjatkan kepadamu, karena telah mengumpulkan kami di pertemuan terakhir khusus Kitab Suci Panorama Perjanjian Lama. Ya Tuhan, berikanlah rahmat bagi Om Irhandi sebagai narasumber malam ini, agar bisa menyampaikan materi sebaik-baiknya. Semoga semua yang kami dapatkan dari khusus Kitab Suci ini, dari pertemuan pertama hingga pertemuan hari ini, bisa berguna dan bermanfaat bagi kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga kami selalu dalam perlindungan-Mu, dimanapun kami berada, dan berilah kami kesehatan, demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih, Coach Chandra. Iya, baiklah teman-teman. Kurang lebih seperti biasa, nanti kita akan sampai jam 9 malam nanti. Bakal belajar bareng langsung sama Om Irhandi. Teman-teman yang ingin berikan pertanyaan, langsung aja tulis di kolom chat yang nanti akan langsung dijawab oleh Om Irhandi. Kalau gitu teman-teman, boleh dong kita kasih tepuk tangan untuk Om Irhandi malam hari ini yang udah merelakan waktu untuk kita semua. Silakan Om Irhandi.
Oke, Evan, selamat malam. Malam dong, Om. Teman-teman kaum muda sekalian, selamat malam. Hari ini kita sampai di penghujung Apa? acara. Hari ini kita sampai di penghujung acara ya. Ini adalah pertemuan keempat dari 4 pertemuan. Tidak sangka, sebetulnya slide saya ada 200 ya. Saya baru menyadari sampai Banyak pertemuan banget, ketiga Om. baru 50. Sisanya nanti dibaca sendiri saja. Seperti biasa kita biarkan semuanya mengalir ya. Kita akan lanjutkan pelajaran kita sesi demi sesi. Baik, saya izinkan share screen sebentar. Oke. Ya. Jadi minggu lalu kita sudah sampai pada apa yang kita namakan sebagai periode masa kerajaan. Bangsa Israel sesudah dipimpin oleh hakim-hakim selama beberapa saat, mereka merasa sebagai sebuah bangsa mereka kurang kokoh, kurang kuat karena tidak ada raja seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka, bangsa-bangsa tetangga. Maka mereka meminta seorang raja kepada Tuhan ya, lewat Samuel. Nah, sebetulnya Samuel ini kurang setuju. Karena apa? Karena raja bangsa Israel adalah Tuhan. Lalu buat apa lagi cari raja? Tapi sesudah berdebat sekian panjang, sekian lama, akhirnya Tuhan mengatakan kepada Samuel, sudah biarkanlah. Mereka minta raja, berilah raja. Berilah raja. Karena bukan kamu yang mereka tolak, tapi saya katanya sebagai raja mereka yang mereka tolak. Maka akhirnya diangkatlah raja pertama, Raja Saul. Raja Saul. Dari suku Benyamin. Dari suku Benyamin, Raja Saul ini tidak memerintah lama kalau kita lihat. Nanti dia digantikan oleh Raja Daud. Raja Saul ini digantikan oleh Raja Daud karena Daud ini menjadi sangat populer setelah dia mengalahkan musuh bangsa Israel, yaitu orang Filistin yang bernama Goliat. Ya, Goliat. Nah, Daud itu siapa? Sebetulnya Daud itu adalah menantu dari Raja Saul. Jadi salah satu dari istri Daud adalah anak dari Raja Saul ya. Lalu Saul memerintah menjadi raja dan dialah raja yang menetapkan Yerusalem menjadi ibu kota. Kenapa demikian? Karena Yerusalem ini aslinya ditempati oleh suku Yebus. Penduduk asli Kanaan Yebus, dan Yerusalem ini menjadi kota terakhir di Kanaan yang dikalahkan atau ditaklukkan oleh bangsa Israel. Nah, di kota Yerusalem ini ada sebuah bukit namanya Bukit Sion. Maka Yerusalem sering juga disebut sebagai Sion. Ya. Dan kota Yerusalem itu juga disebut sebagai kota Daud. Jadi kota Daud itu ada 2. Pertama kota Bethlehem, kota kelahiran Daud. Yang kedua adalah kota Yerusalem. Karena kota di mana Daud ini meraih kemenangan yang paling gemilang di dalam masa kepemimpinannya. Sayang ya, Daud itu ternyata juga jatuh ke dalam dosa, dia berselingkuh dengan Batsheba. Maka akhirnya dia dihukum oleh Allah, haram antara Daud dan Batsheba ini mati. Sehingga nanti Daud dan Batsheba ini menunggu kelahiran anak kedua ya, yang bernama Salomo. Nah, inilah kemarin kita berhenti di Raja Salomo ya. Baik, sekarang kita lihat Raja Daud tadi sudah selesai. Ini sudah. Oke ya. Nah, apa yang terkenal dari Raja Daud dulu sebentar? Oh, ini udah ya. Ini Mazmur sudah saya ajarkan minggu lalu. Nih, yang sudah ya. Sekarang apa yang paling terkenal dari Raja Salomo? Kita lihat. Di 1 Raja-Raja bab 3, Salomo ini meminta sesuatu dari Allah. Nah, Allah tanya, kamu mau minta apa? Ya, mau minta umur yang panjang, mau minta kekayaan, atau mau minta kemuliaan, atau apa saja katanya gitu. Akan tetapi yang diminta oleh Salomo itu benar-benar suatu hal yang sangat khas. Ya. Di 1 Raja-Raja bab 3 ayat 12, Salomo ini meminta sesuatu yang luar biasa. Dia katakan seperti ini, saya itu nggak mau kemuliaan.
Gak mau kekayaan, gak perlu umur panjang, tapi saya minta kebijaksanaan supaya saya dapat memimpin bangsa yang besar ini. Maka Tuhan akhirnya mengabulkan permohonan Salomo. Dia berkata, sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dia menjadi raja yang paling bijaksana sepanjang sejarah. Tetapi Tuhan juga berkata demikian. Dan juga apa yang tidak kamu minta, aku pun berikan kepadamu. Baik itu kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Cerita mengenai kebijaksanaan Salomo kemudian dilukiskan dengan sebuah cerita di mana Salomo harus menentukan siapa ibu dari seorang bayi. Jadi ada 2 orang ibu merebut seorang bayi begitu, lalu Salomo harus memutuskan siapa ibu yang tepat dari anak tersebut ya. Nah, saudara, memang kita lihat Salomo ini paling sukses. Luas pemerintahannya. Di masa pemerintahannya, wilayah tanah Palestina itu paling luas. Palestina Raya. Sayangnya ya, kita lihat. Apa yang di tengah segala kegemilangan kepemimpinannya, Salomo juga akhirnya jatuh. Tapi sebelumnya kita lihat dulu beberapa hal yang istimewa mengenai kepemimpinan Raja Salomo. Pertama, tadi kan Salomo meminta kebijaksanaan. Maka dia itu pandai sekali menggubah atau mengarang amsal dan nyanyian. Maka di 1 Raja-Raja bab 4 dikatakan dia menggubah 3.000 amsal. Dan nyanyiannya ada 1.005. Ada 1.005. Istrinya ada berapa? Ada 1.000 ya. Berarti ada 1 orang istri katanya yang dikarang 6 nyanyian. Ini menurut dongeng ya. Karena istrinya ada 1.000, tapi nyanyiannya 1.005 katanya. Jadi dia mencintai secara khas 1 orang wanita yang sampai dia karang 6 lagu. Ini menurut dongeng ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Kita masuk sekarang ke sastra kebijaksanaan yang sering sekali dikaitkan dengan Raja Salomo ya. Amsal ya, kitab Amsal ini termasuk sastra kebijaksanaan yang sangat dikaitkan dengan Raja Salomo. Apa yang dimaksud dengan Amsal? Kita lihat ya. Amsal-amsal Salomo bin Daud. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Jadi apa sih sebetulnya dimaksud dengan amsal? Amsal adalah sekumpulan kata-kata bijak, seperti peribahasa begitu. Tujuannya sebetulnya adalah untuk memberikan didikan kepada orang-orang Israel, terutama orang-orang mudanya, diberikan kecerdasan, diberikan pengalaman hidup, supaya apa? Supaya mereka nanti bisa mengemudikan bahtera hidup mereka sendiri. Nah, ciri-ciri dari sastra kebijaksanaan sebetulnya adalah jarang menyebut nama Tuhan. Ya. Maka di Amsal bab 1 ayat 7 dikatakan, karena jarangnya nama Tuhan muncul dalam sastra kebijaksanaan, maka dikatakan sebetulnya ya, permulaan dari kebijaksanaan atau pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Orang yang bijaksana itu pasti orang yang takut akan Tuhan. Nah, sekarang kita nikmati beberapa kebijaksanaan ya yang ada di kitab Amsal. Tangan yang lamban membuat miskin.
tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ini sama ya dengan peribahasa kita, rajin pangkal pandai, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, kurang lebih mirip seperti itu. Yang lain misalnya, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Jadi udahlah. Ya. Kalau berantem itu seolah-olah membuka pintu air, nanti kamu ketabrak sama airnya sendiri. Udah mundur dulu sebelum perbantahan dimulai. Ini bagus ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Ini bagus ya? Ngerjain orang, udah orangnya dikerjain cuma ngomong, sorry, cuma bercanda. Itu seperti apa? Orang gila yang menembakkan panah api. Kan namanya orang gila nembak ya kan? Panah itu bisa menimbulkan kematian. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Jenis sastra kebijaksanaan yang lain adalah Kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung ya. Sebelum melihat Kitab Kidung Agung, coba kita buka kitab Satu Raja-Raja. Satu Raja-Raja, kalau yang bawa kitab suci atau yang memakai application, coba tolong lihat Satu Raja-Raja bab 10. Satu Raja-Raja bab 10 berbicara tentang kunjungan Ratu Negeri Sheba. Di mana itu Sheba? Sheba itu di Ethiopia. Di Ethiopia ya. Jadi Ratu Sheba ini mendengar tentang kebijaksanaan Raja Salomo, dia begitu terpesona, dengarnya aja terpesona, maka dia jauh-jauh dari Ethiopia itu datang ke Yerusalem hanya untuk bertemu dan mendengarkan kehebatan kebijaksanaan dari Raja Salomo. Tentu saja kedatangan Ratu Sheba ini disambut dengan gembira oleh Raja Salomo. Tetapi kalau Anda yang buka perikopnya, coba baca ayat terakhir dari perikop itu. Jadi Satu Raja-Raja bab 10 ayat 13 ya, yang punya application atau buka kitab suci tolong baca. Saya bacakan. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain dari apa yang telah diberikan kepadanya sebagai layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Dia ratu ya, harus pulang ke negerinya. Tapi dikatakan apa? Disambut luar biasa di Ratu Sheba itu. Nanya apa dijawab, minta apa dijawab. Bahkan apa melebihi apa yang layak bagi Salomo. Artinya berarti Ratu Sheba itu ada meminta sesuatu yang tidak layak. Nah, menurut tradisi, Ratu Sheba ini kecantol, kesemsem sama Raja Salomo. Maka akhirnya apa yang terjadi? Tentu saja terjadi perselingkuhan antara Raja Salomo dan Ratu Sheba. Maka Ratu Sheba ini waktu datang sendiri, tapi waktu pulang dia sudah tidak sendiri lagi karena dia sudah berbadan dua. Dia mengandung anak Salomo. Akan tetapi dia itu ratu. Harus pulang ke negerinya sendiri. Maka mau tidak mau Raja Salomo dengan berat hati melepaskan kepergian Ratu Sheba. Kepergian Ratu Sheba. Pada saat itulah Raja Salomo mengatakan, percuma ya jadi raja kalau saya tidak bisa mempertahankan wanita yang saya kasihi. Nah itu nanti kita akan lihat di kitab apa Salomo itu sampai menyampaikan kata kekecewaannya itu ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu sebuah kitab yang namanya Kitab Kidung Agung. Ingat gak waktu pertama kali saya mengajar, saya mengajak teman-teman sekalian untuk membaca Satu Raja-Raja bab 1. Cerita tentang Daud di masa tuanya yang badannya selalu kedinginan. Maka mengikuti nasihat dari para penasehat kerajaan, dicarilah seorang
perawan, ya, untuk menemani Raja Daud. Nah, perawan itu dicari di seluruh negeri, ketemulah seorang perawan bernama Abisak, perempuan Sunem. Perempuan Sunem. Nah, perempuan Sunem ini melayani Raja Daud, akan tetapi tidak pernah tidur bersamanya, karena sudah tua Daudnya dan sakit-sakitan. Akan tetapi, kita ingat pada saat itu ada Raja Salomo yang sering bolak-balik ke puri atau ke istana Daud, ya. Nah, mungkin Raja Salomo ini melihat begitu cantiknya Abisak ini, akan tetapi dia tidak kuasa untuk berbuat apa-apa. Karena apa? Abisak itu milik bapaknya. Dan kita tahu, di dalam kitab Imamat, ini ada aturan kekudusan perkawinan yang mengatakan, jangan sekali-kali engkau menyingkapkan aurat dari istri ayahmu. Nah, ini kan si Abisak ini kan istri ayahnya. Tidak boleh seorang anak itu menyingkapkan aurat dari istri ibunya. Itu haram, ya. Itu perbuatan dosa begitu. Maka Salomo ini hanya bisa memendam cinta, memendam rindu. Konon menurut dongeng, Kidung Agung adalah kisah di mana Salomo dan Abisak ini saling mendaraskan, saling menyampaikan puisi-puisi cinta yang berisi tentang kerinduan, ya. Nah, sampai sekarang orang itu sering bertanya-tanya kenapa kitab Kidung Agung ini bisa muncul sebagai daftar buku kitab suci yang diakui oleh gereja. Saya berikan contoh, kita ambil satu perikop, ya. Perikop bab 4, coba kita lihat. Ini kitab Kidung Agung. Lihatlah, cantik engkau. Manisku, sungguh cantik engkau. Ini yang berkata ini sang pemuda, ya. Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Ini memang bab 4 ini bercerita tentang malam pengantin. Dulu seorang wanita itu menikah memakai cadar. Jadi tidak akan ketahuan oleh suaminya sampai malam pengantin. Nah, makanya ketika telekung atau cadar ini dibuka, dilepas, maka bagian yang kelihatan itu rambut terurai. Rambutnya bagaikan kawanan kambing yang bergelombang, turun dari pergunungan Gilad. Jadi bayangkan, ya, kalau kambing ini turun dari pegunungan, berombak begitu. Terus karena dibuka cadarnya, dia bisa mulai melihat giginya, mungkin senyum kali, ya, si pemudinya itu. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, giginya rata. Yang tak beranak tak ada. Giginya rata, putih, ya. Seperti domba yang baru dicukur. Nah, sekarang dia lihat bibirnya. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu. Kirmisi itu artinya merah. Jadi zaman dulu memang lipstik itu bukan lipstik yang dipakai sekarang, tapi memakai kertas. Jadi kalau memakai lipstik itu ada kertas yang ditempelkan di bibir supaya bibirnya merah. Elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Wah, pelipis, ya, sekarang dinilai. Nah, udah gitu mulai turun dia. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. Jadi wanita zaman dulu itu menggunakan banyak sekali perhiasan pada leher. Ya. Maka mungkin lehernya jenjang seperti menara. Di leher ini penuh dengan hiasan-hiasan. Persis seperti apa? Seperti para pahlawan menyimpan atau menggantung pedang atau senjata di menara Daud. 1000 perisai tergantung padanya dan gada para pahlawan semuanya. Ayat 5 ini. Seperti 2 anak rusa buah dadamu. Seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Nanti kalau kita lihat, kita baca kitab Kidung Agung, kita melihat bahwa ada seksualitas yang cukup eksplisit untuk ukuran kitab suci. Maka orang sering berpikir dulu, apa sih artinya kitab Kidung Agung? Kenapa bisa masuk menjadi bagian dari kitab suci kita? Para bapak gereja atau santo-santa, misalnya Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus, mengatakan bahwa pemuda ini melambangkan Allah atau Kristus. Sedangkan pemudi itu melambangkan gereja atau umat Allah.
Maka wajarlah karena Kristus itu mengasihi gerejanya sampai sehabis-habisnya, sampai mati di kayu salib demi menyelamatkannya. Inilah lambang cinta kasih. Lambang cinta kasih. Kenapa sampai serem begini ya cerita tentang perkawinan dan lain-lain? Lalu nggak apa-apa gitu. Karena memang ya, kasih yang sangat besar itu menjadi dasar hubungan antara Kristus dan gerejanya. Dan kita tahu Kristus itu selalu menjadi mempelai. Laki-laki gerejanya menjadi mempelai perempuannya. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Jadi kalau melihat sensualitas, seksualitas, jangan heran. Itu bentuk kasih yang agung antara Kristus dan gerejanya. Atau antara Allah dan bangsa Israel. Nah, akan tetapi lama-kelamaan orang berpikir, nggak masuk akal nih. Nggak masuk akal. Masa sih Allah itu dilukiskan sampai begitu, dilukiskan dengan seksualitas yang begitu eksplisit? Masa sih? Kayaknya nggak masuk akal. Kalau nanti kalian baca ya di rumah, Yehezkiel bab 16. Atau Yehezkiel bab 23. Itu lebih serem lagi dari Kidung Agung kata-katanya itu. Yehezkiel bab 16 itu memang melukiskan cerita di mana Allah, Tuhan, mengawini bangsa Israel. Itu sampai dikatakan loh, bangsa Israelnya itu telanjang, kelihatan auratnya, lalu ditutup pakai kain putih dan lain-lain. Gak apa-apa. Memang hubungan perkawinan ini melambangkan hubungan antara Allah dan umatnya. Tapi pakai bahasa lain, jangan pakai bahasa ini. Maka sekitar awal abad 20, 1900-an, ada seorang pastor Yesuit itu mencoba mengatakan bahwa nggak benar nih kalau tafsir mistik ini memang benar, tapi pasti ada tafsir yang lain. Maka dia mengusulkan sebuah tafsir lagi yang namanya tafsir literal atau tafsir hurufiah. Artinya apa? Sudahlah, kalau ada seksualitas di dalam kitab Kidung Agung, itu memang seksualitas antara laki-laki dan perempuan. Tapi ingat ya, seksualitas ini antara laki-laki dan perempuan yang sah. Karena bab 4 berbicara tentang malam pengantin. Jadi, kalau sudah jadi suami istri tidak ada pornografi. Seksualitasnya menjadi sesuatu yang suci. Loh, kapan puisi-puisi ini muncul? Oh, dulu mungkin waktu pesta-pesta perkawinan ada orang-orang yang mendaraskan, menyanyikan puisi-puisi ini sebagai puisi-puisi perkawinan, puisi-puisi cinta. Ini yang namanya tafsir literer dan sangat menarik ya. Nah, nanti di penghujung abad ke-20, 1980, 1980-an begitu. Ada seorang pastor lagi, pastor Yesuit namanya Louis Stadelman. Louis Stadelman mengatakan, Kidung Agung ini tafsirnya harusnya lain nih. Tafsir ini tafsir politis katanya gitu. Kenapa politis? Ini adalah kerinduan bangsa Israel yang terjajah oleh bangsa Persia, ya, oleh bangsa Yunani, ingin memiliki raja sendiri lagi dari keturunan Daud dan lain-lain. Menarik ya? Kan tetapi ya inilah kitab yang kita miliki. Terus, tadi kan Raja Salomo minta kebijaksanaan tapi diberikan kekayaan. Dan ternyata benar-benar. Raja ini membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu. Jadi kalau di Yerusalem lihat batu, saking banyaknya, peraknya sama banyaknya. Banyaknya kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Pohon ara kan kayunya nggak ada gunanya, tapi kalau kayu aras beda. Ini melukiskan bagaimana kekayaan bangsa Israel pada saat itu ya di zaman Raja Salomo. Wah, inilah kerajaannya tadi saya sudah gambarkan. Satu lagi yang paling fenomenal dari Raja Salomo adalah bagaimana dia membangun bait Allah. Seperti kita ketahui, ketika mereka itu masih dalam perjalanan di padang gurun, mereka memiliki bait Allah portable, ya, bentuknya kemah suci. Kemah suci ini bisa digotong-gotong. Nah, Daud ini sebetulnya berupaya ingin membangun bait Allah. Tetapi kata Tuhan, jangan, bukan kamu. Yang membangun bait Allah adalah anakmu. Maka nanti di zaman Salomo kita melihat, Raja Salomo ini membangun bait Allah. Ya. Bait Allah merupakan bangunan yang paling fenomenal pada saat itu. Nah, saudara, sekarang kita masuk ke bab 11, kita baca.
Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Minggu lalu sudah saya jelaskan kenapa ya. Ini sebetulnya adalah perkawinan-perkawinan diplomatis. Diplomasi. Jadi Raja Salomo ingin memperkuat, coba kita lihat nih, batas negaranya. Sangat-sangat rawan untuk diserang oleh musuh. Maka dia mengikat persahabatan dengan negara-negara tetangga. Salah satunya lewat perkawinan. Maka dikatakan dia mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun Mesir itu pernah menjadi istrinya juga. Ia mencintai perempuan-perempuan lain, Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Ini semua perempuan-perempuan asing. Padahal katanya, tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka. Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Jadi sebetulnya kenapa tidak boleh menikah dengan perempuan asing? Karena perempuan asing ini akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Ketika mereka datang ke istana Salomo, bukan hanya membawa badan, tetapi membawa budaya asing. Dan lebih parah lagi, mereka membawa agama asing. Dan benar, akhirnya Salomo ini jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tapi sebelumnya, coba lihat satu ayat yang menarik. 1 Raja-Raja bab 10 ayat 14. 1 Raja-Raja bab 10 ayat 14 yang bercerita tentang penghasilan Salomo pada saat dia mencapai puncak kejayaannya. Saya bacakan ya. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. 666 talenta. Di catatan belakang di kitab suci kita itu ada arti kata talenta ini beratnya berapa. Talenta ini beratnya 34 kilogram. Jadi kalau 666 kali 34 kilogram 2 ton kali ya. Emas penghasilannya setiap tahun. Dia menjadi raja yang sangat kaya. Nah, ingat gak kata 666 muncul lagi di kitab apa? Coba yang bisa tolong jawab. Muncul lagi di kitab apa? Wahyu. Wes, pinter. Lambang dari? Wis, mantap. Hebat. Lambang Kacau. dari antikristus ya. Lambang dari antikristus. Lambang dari antikristus dikatakan nama bilangan seorang manusia dan bilangan itu adalah 666. Saya tidak akan menafsirkan angka 666 di kitab Wahyu. Akan tetapi saudara, kita ingat bahwa 666 ini sering melambangkan sesuatu yang berlawanan dengan Allah. Maka kita lihat Salomo dengan kekayaannya 666 talenta, dia juga jauh dari Allah. Hatinya ditarik daripada Tuhan. Ya. Maka akhirnya dia jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dan Tuhan ini memberikan hukuman kepada dia. Coba kita lihat di sini. Tuhan berkata di ayat bab 11 ayat 11. Bab 11 ayat 11. 1 Raja-Raja bab 11 ayat 11, dia katakan, oleh karena begitu kelakuanmu menyembah berhala, engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Jadi, kerajaan yang tadinya satu, sebagai akibat dari hukuman Tuhan kepada Salomo yang menyembah berhala, yang tidak setia pada perjanjian, kerajaan ini terpaksa harus pecah menjadi 2. Akan tetapi, kata Tuhan, saya masih mengingat jasa Daud bapamu. Oleh sebab itu kerajaan ini tidak akan pecah sampai kamu mati. Jadi Salomo harus mati dulu baru kerajaannya pecah.
Kerajaannya pecah. Tahun 1925 sebelum Masehi, kerajaan Israel Raya ini terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, sebelum kita sampai ke sini, saya akan menyinggung sedikit mengenai kitab Pengkhotbah ya. Tadi ingat gak cerita tentang Ratu Sheba? Salomo ini seorang raja yang begitu hebat, dihormati, kaya, berkuasa. Namun ada satu hal yang tidak bisa dia lakukan adalah menahan wanita yang dikasihinya. Punya istrinya 1000 loh. Tapi ada satu yang wanita yang dia cintai ternyata dia tidak bisa tahan. Itu adalah Ratu Sheba. Ini sekali lagi semuanya menurut dongeng ya. Kalau berbicara tentang tafsir modern tentu saja berbeda. Saya lebih suka menceritakan hal ini kepada kalian supaya ingat lain kali gitu. Oh, kalau kita Pengkhotbah isinya ini. Ketika seorang raja yang begitu berkuasa, dihormati, punya kekayaan, ya, ternyata dia tidak mampu melakukan hal yang mungkin paling esensial dalam hidupnya, yaitu mempertahankan wanita yang dicintainya, maka dia katakan, buat apa kekayaan saya? Nggak ada gunanya sama sekali. Semua itu sia-sia. Maka Salomo kemudian mengarang kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah ini berisi satu kata yang diulang terus-menerus mengenai kesia-siaan. Kesia-siaan belaka. Kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Itu yang diajari. Lalu, kalau segala sesuatu itu sia-sia, kekuasaan sia-sia, kebijaksanaan sia-sia, ya kan? Punya duit banyak sia-sia. Punya rumah gede sia-sia. Lalu apa yang paling penting? Di penghujung kitab Pengkhotbah dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi kita boleh saja menganggap segala sesuatu yang ada di dunia ini sia-sia, tetapi ada satu hal yang tidak pernah sia-sia, yaitu ketakutan pada Allah dan kesetiaan kepada perintah-perintah Allah. Baik, tadi kita sudah lihat bahwa kerajaan itu akhirnya menjadi pecah, ya, jadi pecah karena hukuman yang dijatuhkan oleh Allah kepada Salomo. Kerajaan ini menjadi pecah dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nanti saya berikan denahnya, gambarnya. Nah, Rehabeam adalah anak dari Salomo. Rehabeam. Minggu lalu saya sudah jelaskan kepada teman-teman sekalian cara Salomo memperluas wilayah juga secara militer. Maka dia itu harus menyiapkan pasukan atau tentara dan persenjataan yang sangat lengkap. Dan ini semua harus dibiayai dengan uang. Uang ini datang dari mana? Bukan turun dari langit. Tetapi dibebankanlah sebagai pajak kepada rakyat. Maka Salomo ini terkenal sebagai raja yang membebankan pajak tinggi kepada rakyat. Ketika Salomo mangkat, digantikan oleh anaknya Rehabeam. Lalu ada perwakilan orang atau rakyat datang kepada Raja Rehabeam. Raja, bapamu dulu membebani kita dengan pajak yang tinggi. Tolong, bapamu sudah mangkat sekarang, pajak itu tolong dikurangi. Rehabeam bilang, lusa balik lagi, saya diskusikan dulu dengan penasehat-penasehat saya. Nah, penasehatnya ini ada dua kelompok. Ada yang tua-tua, ada yang muda. Kalau yang tua memberikan nasihat seperti ini, dengarkan rakyat. Ya, memang Salomo dulu udah membebankan pajak terlalu banyak kepada mereka. Sekarang kamu ikutilah keinginan mereka, supaya mereka setia terhadap kamu. Oke, kata Rehabeam, saya pikirkan. Dia tanya juga pada penasehat-penasehat yang masih muda-muda, yang masih berdarah panas, masih berapi-api. Lalu kata yang muda-muda ini kepada Rehabeam, ngapain kamu dengerin rakyat? Kamu kan raja. Kalau mereka apa-apa, kamu raja berkuasa, kok lawan mereka. Nah, oke, saya pikirkan. Ternyata raja memilih mengikuti nasihat orang muda. Ya. Maka diceritakan raja menjawab rakyat dengan keras.
Ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Lalu ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ngomongnya kayak gini, ini diajarin sama orang-orang muda yang menasehati Salomo. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Pajaknya bukan dikurangi, malah ditambah. Kalau ayahku dulu menghajar kamu dengan cambuk, sekarang aku menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Akibatnya, banyak rakyat memberontak terhadap terhadap Rehabeam. Terhadap Rehabeam yang berujung pada pecahnya kerajaan. Maka kerajaan Israel, ini yang tadinya satu kerajaan, akhirnya dibagi menjadi dua. Di utara, kerajaan Israel, ini melingkupi 10 suku. 10 suku kan, Israel ada 12 sukunya. Ada 10 ini ada di utara. Ibu kota di Samaria. Lalu kerajaan selatan Yehuda ya. Ini ibu kotanya tetap di Yerusalem. Di selatan ini hanya 2 suku. Ini gampang diingat. Suku Yehuda dan suku Benyamin. Berarti yang 10 suku yang lain di utara semuanya. Siapa raja yang di Israel? Yerobeam. Yerobeam itu sebetulnya adalah pegawai dari Salomo. Dan Salomo sebetulnya cukup percaya pada Yerobeam, maka Yerobeam itu diberi tugas menjadi pengawas pembangunan istananya. Akan tetapi, suatu saat Yerobeam ini kelihatan berambisi itu menjadi raja. Maka Salomo akhirnya mengejar-ngejar dia kabur ke Mesir. Dan baru kembali lagi sesudah Salomo mangkat. Nah, Raja Yerobeam ini menjadi raja pertama kerajaan sudah. Nah, sekarang kita lihat Raja Yerobeam di utara ini sekarang dia memiliki wilayah kekuasaan sendiri. Memiliki kekuasaan sendiri, ibu kota sendiri, pasukan sendiri, segala sesuatu sendiri. Kerajaan yang sangat mandiri. Tetapi dia tidak memiliki sesuatu. Kenapa? Dia tidak memiliki bait Allah. Tidak memiliki bait Allah. Maka dia takut sekali orang-orang dari utara ini akan setiap kali kembali ke Yerusalem demi beribadah di bait Allah. Kata Yerobeam. Emangnya cuma bait Allah doang yang bisa jadi tempat sembahyang? Akhirnya dia juga membuat tempat beribadah sendiri. Di bab 12 ayat 28, masih di kitab 1 Raja-Raja, dikatakan bahwa Raja Yerobeam ini membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi Raja Yerobeam juga raja yang tidak baik. Karena raja yang menyembah berhala. Tujuannya sebetulnya alasannya politis pada saat itu, supaya jangan orang-orang dari utara itu semua pergi ke Yerusalem hanya demi beribadah. Udahlah saya bikinkan tempat ibadah sendiri. Tetapi yang dia bangun itu 2 anak lembu emas. Dan kita ingat dulu di padang gurun, bangsa Israel ini pernah juga menyembelih lembu emas ya di Keluaran bab 32 kalau tidak salah begitu. Tetapi kita lihat sekarang di selatan, Raja Rehabeam, gimana dia? Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka. Lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Oh, rupanya anak Salomo juga nggak kalah jahatnya. Ya, mereka adalah 2 orang raja yang benar-benar berbuat jahat di mata Tuhan. Nah, sekarang kita lihat. Sesudah kerajaan ini terpecah, jadi kita lihat ini di utara, di bawah. Ada kerajaan selatan ya. Di utara ini mulai Raja Yerobeam, nanti digantikan Nadab, Baesa, Elia, dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Raja-raja ini ada yang baik nggak? Tentu saja ada. Tentu saja ada. Tapi kebanyakan jahat. Kebanyakan jahat yang di utara ini.
Nah, raja yang bernama Omri ini adalah raja yang membangun ibu kota Samaria. Jadi tadinya kerajaan utara ini beribu kota di kota Tirsa. Ya, Tirsa. Nah, Omri ini membeli sebuah gunung yang bernama Samaria. Lalu Samaria ini dibangun menjadi ibu kota. Omri ini digantikan oleh Ahab. Ya, nanti akan kita lihat Ahab itu siapa ya. Nah, di utara ini ada dua orang nabi yang sangat terkenal berkarya, Nabi Elia dan Nabi Elisa. Ingatlah, Elia ini berkarya pada zaman Raja Ahab. Ya, nanti kita lihat Elia. Elia nanti digantikan oleh Elisa. Oke, nanti kerajaan utara ini akan berakhir pada pemerintahan Raja Hosea. Raja Hosea, di mana kerajaan Israel ini ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Bangsa Asyur. Kerajaan selatan kita lihat mulai dari Rehabeam digantikan oleh Abia, Asa, Yosafat, dan seterusnya masih berlanjut. Karena kerajaan selatan nanti lebih mundur lagi, ditaklukkan oleh bangsa Babel ya. Nah, sekarang kita akan lihat ceritanya sedikit demi sedikit ya. Nadab misalnya anak Yerobeam, baik atau tidak? Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa, Raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jahat. Saya katakan raja-raja utara kebanyakan jahat. Asa melakukan yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Jadi kalau Asa, oke, ya, selatan, ya. Tapi kalau Nadab, jahat. Makanya saya lihat kalau di selatan memang ada yang jahat, ada yang baik ya. Tetapi yang di selatan lebih banyak yang baiknya. Tapi yang di utara lebih banyak yang jahat. Terus, nah, tadi kan kita akan lihat cerita tentang Raja Ahab ya. Raja Ahab ini anak dari Omri. Tadi saya ceritakan Omri adalah raja yang membangun ibu kota Samaria. Raja Ahab ini punya istri orang asing. Wanita yang sangat terkenal di dalam kitab suci bernama Isabel. Isabel ini menurut kitab suci adalah perempuan ahli tenung. Jadi dia itu memang ahli sihir. Dia juga jahat. Dia yang banyak mempengaruhi Raja Ahab. Salah satunya kita lihat di bab 16 ayat 33. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Asyera itu adalah dewi kesuburan penduduk asli Kanaan. Kalau ingin melihat patungnya, Asyera ini selalu dilukiskan sebagai wanita yang sedang mengandung, lalu dia sedang memegang buah dadanya. Ada beberapa versi patung yang melukiskan dia adalah wanita dengan banyak buah dada. Seperti kita ketahui, buah dada, wanita mengandung adalah bukti kesuburan, ya, lambang-lambang kesuburan. Nah, Dewi Asyera ini disembah dengan cara menyembah tiang. Jadi sebuah patung sebetulnya tiang ya. Tiang ini biasanya terbuat dari pohon yang besar begitu lalu disembah. Maka sering kita dengar itu namanya tiang berhala atau tiang Asyera. Sebagai padanannya, ini kan Dewi ya kalau Asyera. Kalau dewa kesuburan namanya Baal. Nah kalau Baal disembahnya pakai tugu berhala. Bukan pakai tiang, tapi pakai tugu berhala. Jadi sejenis mesbah seperti itu. Ada sebuah cerita juga yang cukup menarik tentang Raja Ahab dan Ratu Isabel itu adalah bagaimana Raja Ahab demi mencaplok sebidang tanah milik tetangganya Nabot itu sampai membunuh pemilik tanah itu demi ingin kebun anggur Nabot. Siapa yang merencanakan pembunuhan itu? Istrinya.
Makanya Pasutri ini dihukum oleh Tuhan, mati dimakan anjing. Sekarang kita lihat, di selatan ini Raja Yosafat. Ya. Yosafat, bagaimana dia? Tuhan menyertai Yosafat, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Raja Yosafat baik. Ya, Raja Yosafat baik. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaran semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat, dan tetaplah ikut segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaran hamba-hambaku para nabi. Nah, kenapa di dalam kitab suci Perjanjian Lama ada kitab nabi-nabi? Karena kita tahu tidak semua raja baik. Baik itu di utara maupun di selatan. Ketika raja itu tidak baik, melakukan hal yang jahat, menyembah berhala, menindas orang-orang miskin, maka perlu ada orang yang memperingatkan. Nah, yang memperingatkan itulah yang namanya nabi. Kata nabi, nevi dalam bahasa Ibrani berasal dari bahasa Ibrani sendiri, nava. Nava artinya bernubuat. Ya. Jadi seorang nabi itu tugasnya hanya satu, bernubuat. Apa artinya bernubuat? Menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu untuk apa? Memperingatkan jalan bangsa Israel yang salah. Bangsa Israel itu boleh raja, boleh rakyatnya. Nabi fenomenal di kerajaan utara itu Nabi Elia dan Elisa. Anda mungkin pernah dengar cerita tentang bagaimana Elia, satu orang mengalahkan nabi-nabi Baal 450 orang. Ya. Ketika meminta api. Ini bisa dibaca ceritanya sendiri. Nabi Elia ini tidak diceritakan mati, tapi dia naik ke surga dengan kereta api. Kereta api itu bukan train ya, kereta berapi, kereta kencana. Elisa juga sama, pernah mendapatkan penglihatan tentang pasukan Allah. Ini nanti bisa dibaca terlalu jauh cerita ini kalau saya ceritakan satu demi satu. Pada saat itu, musuh mulai mengintai. Musuh yang mulai mengintai itu adalah kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur itu di mana sih? Ya, sebetulnya di daerah Mesopotamia begitu ya. Karena kita lihat di sini Ur adalah tanah kelahiran Abraham ya. Lalu kita lihat Babel, sebelum dia menjadi kerajaan yang kuat juga merupakan bagian dari kekaisaran Asyur. Ya. Di sini ada Tarsus, berarti Turki juga sekarang termasuk kerajaan Asyur. Ini ada di sebelah utara Palestina dan menjadi ancaman sebetulnya untuk bangsa Yahudi, kekaisaran Asyur. Nah, pada saat itulah ada seorang nabi yang bernama Yunus diutus untuk mempertobatkan kota Ninive. Ninive adalah ibu kota dari kerajaan Asyur, Ninive. Kita ingat ceritanya ya. Yunus ini diberi perintah oleh Allah untuk pergi ke kota Ninive. Bangunlah, pergilah ke Ninive, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi apa yang dilakukan oleh Yunus, ini Ninive ini, dia ada di kota Yafo, di tengah-tengah. Harusnya dia ke timur. Dia lari ke barat. Ke Tarsis. Sayangnya di tengah jalan, kapal yang ditumpanginya kena angin ribut. Maka si nahkodanya mengatakan, ini pasti ada orang yang bersalah, katanya, sampai Tuhan ini memberikan hukuman. Lalu dilempar undi dan ketahuan Yunus yang memenangkan undinya. Ini ketahuan orang yang lari dari Allah. Maka akhirnya Yunus berkata, ya sudahlah, daripada saya mencelakakan seisi kapal, buang saya ke dalam
laut ya. Maka diceritakan bagaimana Yunus ditelan oleh ikan, berada di perut ikan selama 3 hari. Ini cerita yang cukup menarik sebetulnya ya. Nah, tapi di dalam perut ikan ini hebat nih. Yunus ini berdoa. Dia bertobat, berdoa. Makanya sudah 3 hari Yunus ini dimuntahkan kembali oleh ikan. Lalu dia sekarang untuk kedua kalinya diutus oleh Allah dan kali ini dia pergi ke kota Niniwe. Ya. Yunus bernubuat, Niniwe kalau tidak bertobat akan dihukum oleh Allah katanya. Maka kita lihat bagaimana khotbah atau peringatan dari Nabi Yunus ini ditaati oleh Raja Niniwe, bahkan oleh seluruh rakyatnya, dan mereka semua bertobat. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Kalau kita membaca kitab nabi-nabi dalam perjanjian lama, memang sekilas kita melihat Allah ini adalah Allah yang kejam. Allah yang memberikan hukuman. Hukumannya kadang-kadang itu mengerikan. Akan tetapi tidak pernah kita ingat bahwa sebetulnya Allah yang menghukum itu adalah Allah yang selalu ingin mengampuni umatnya. Maka yang ditujukan, kenapa sih Allah itu memberikan peringatan berupa hukuman kepada umatnya? Itu tujuannya hanya satu, bukan untuk menghancurkan umatnya, tetapi untuk mempertobatkan mereka. Kalau mereka bertobat, Allahnya juga ikut menyesal. Allahnya ikut menyesal. Maka tadinya mau memberikan hukuman dengan rangkaian malapetaka, diubah. Ya, diubah. Ini cerita mengenai nabi-nabi selalu demikian. Nah, saudara. Lalu kita misalnya melihat di utara, ini juga ada Nabi Amos ya. Ada Nabi Amos, itu juga nabi yang berkarya di utara. Nabi Amos ini adalah nabi yang terkenal memperjuangkan keadilan bagi orang-orang miskin. Apa sih bentuk ketidakadilan pada saat itu? Banyak. Misalnya, berdagang dengan timbangan palsu. Timbangan yang digunakan untuk dagang ini palsu semuanya. Yang kedua, menjual barang-barang yang sudah tidak bermutu lagi. Terigu rongsokan dijual misalnya. Ketiga adalah bagaimana praktek beragama itu dilakukan formalitas belaka. Maka dikatakan di dalam kitab Amos dikatakannya, laki-laki, bapak dan anak menyentuh wanita yang sama. Bisa kita bayangkan ya. Jadi ayah dan anak pergi ke pelacuran, lalu berhubungan seks dengan perempuan yang sama. Sesudah itu mereka buru-buru balik ke bait Allah, mempersembahkan kurban. Beres kan? Udah bikin dosa. Tuhan kita senang kurban kok. Kita pakai kurban aja semuanya beres. Nah, jadi bentuk ketidakadilan sosial, lalu praktek ibadah-ibadah palsu ini, inilah yang membuat Allah begitu murka, dan Nabi Amos ini yang menyerukan murka Allah. Maka di bab 6 ayat 1 dikatakan, celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion. Atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria. Sion berarti di selatan ya, Samaria berarti di utara. Atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Ini adalah nubuat dari Nabi Amos. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati, terbunuh oleh pedang, Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Kalau kalian ini tetap jahat nih, suatu saat Israel akan hancur. Dan ketika hancur, kalian akan jadi orang buangan. Dan kita tahu, tahun 721 sebelum Masehi, kerajaan utara jatuh ke tangan bangsa Asyur. Lain lagi dengan Nabi Hosea. Coba kita lihat. Nabi Hosea ini dipanggil dengan tugas yang sangat aneh benar-benar ya. Coba kita lihat. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Aneh banget ya, kalau Anda jadi Nabi Hosea, perintah Tuhan kepada sang Nabi sangat sederhana.
kawinilah seorang pelacur. Ya. Ayo, dari pelacur ini kamu harus punya anak-anak haram. Kenapa? Karena negeri ini, Israel, bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Apa sih artinya? Sekali lagi kita lihat ya. Hubungan antara Allah dan bangsa Israel dilambangkan sebagai hubungan suami dan istri. Ketika sang istri ini berpaling kepada suami lain, berhala lain, berarti dia bersundal atau berkhianat. Betul kan? Maka sekarang kita lihat sebetulnya yang menjadi konteks sejarah kitab Nabi Hosea adalah betapa Israel ini hancur dalam kejahatan penyembahan berhala. Menyembah berhala berarti berkhianat, bersundal. Nah, bagaimana cara Hosea ini bernubuat? Bukan lewat kata-kata. Tetapi dia disuruh merasakan sendiri sakit hatinya kalau punya istri itu tidak setia. Jadi, kita lihat dalam sastra para nabi, nubuat ini tidak melulu yang keluar dari mulut atau khotbah. Akan tetapi bisa saja pengalaman hidupnya sendiri. Ini paling berat nih kalau jadi nabi seperti ini. Ya, nubuat itu harus diwujudkan dalam pengalaman hidupnya sendiri. Jadi kita tahu kitab Nabi Hosea berbicara tentang apa? Sakit hati Allah karena dikhianati oleh bangsa Israel. Maka kisah Nabi Hosea bercerita tentang sakit hatinya Hosea karena memiliki istri yang tidak setia. Terus, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Nah, ini teks yang sangat aneh. Coba ya. Kalau dikatakan Allah itu sakit hati karena bangsa Israel berzinah dengan berhala-berhala lain, akan tetapi Tuhan itu ternyata tetap mencintai bangsa Israel. Sekalipun mereka itu menyembah berhala. Maka apa yang harus dilakukan oleh Hosea? Udah tahu istri kamu gak setia pun cepet cari lagi, sayang lagi, cintai lagi. Sekali lagi loh, pengalaman hidup sang nabi harus menjadi nubuatnya. Nah yang mungkin paling aneh, kenapa dikatain ya? Menyukai kue kismis. Emangnya kalau suka kue kismis dosa? Aneh loh ini teks ini. Nah, tadi kan saya ceritakan dewi kesuburan yang namanya Asyera ini disembah dengan persembahan kue. Kuenya itu dikasih kismis. Tahu kismis berasal dari apa? Kismis berasal dari anggur. Ya. Karena anggur ini adalah buah yang dianggap bersifat afrodisiak. Apa artinya afrodisiak? Buah yang dapat meningkatkan libido atau nafsu seksual. Jadi dulu ratu Dewi Kesuburan ini disembah dengan kue kismis. Yang kedua, namanya aja Dewi Kesuburan, ya kan? Kalau ingin Dewi Kesuburan ini bereaksi memberikan kesuburan pada tanah, harus dipancing dong. Dipancingnya pakai apa? Pakai rangsangan seksual. Caranya? Oh, gampang. Ada kuil-kuil Dewi Kesuburan, menyiapkan kamar-kamar di kuil-kuil itu. Di dalamnya ada imam-imam wanita. Lalu laki-laki yang hendak memberikan persembahan demi meminta kesuburan bagi tanahnya, itu lalu membayar sejumlah uang, lalu tidur dengan imam-imam wanita itu. Jadi kita bayangkan ya, kalau saya itu punya tanah, ingin minta kesuburan dari Dewi Kesuburan, saya pergi ke kuil Dewi Asyera, di kuil itu saya tidur dengan imam wanita di sana. Kenapa? Karena tindakan seksual yang saya lakukan di dunia ini dapat membangkitkan semangat dari Dewi Kesuburan sehingga dia menganugerahkan kesuburan kepada tanah. Praktek, coba lihat. Ini persundalan ini. Tapi juga ada hubungannya dengan liturgi ya, atau ibadah. Maka dalam kitab suci sering disebut sebagai persundalan bakti. Persundalan bakti.
liturgi atau ibadah yang sifatnya sundal atau zina. Yang lucunya, bukan cuman ada persundalan bakti. Ada lagi yang disebut semburit bakti. Semburit itu artinya apa sih? LGBT. Jadi rupanya zaman dahulu sudah ada yang demennya itu ya memang sama laki-laki. Baik itu perempuan maupun laki-laki loh yang butuh ya. Nggak mau sama perempuan, maunya sama laki-laki. Maka disiapkan juga imam-imam laki-laki. Ya, dalam bahasa Ibrani itu hanya dibedakan satu huruf. Yang satu kadesh, yang satu kadesha. Pelacur bakti atau semburit bakti. Anda bisa membayangkan ya, perjanjian lama itu menceritakan sejarah kebobrokan hidup manusia. Jadi LGBT itu bukan perkara baru. Itu perkara yang sudah sangat lawas. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang. Nah, di selatan kita lihat, ini berkaryalah Nabi Yesaya yang paling terkenal, lalu juga ada Nabi Micha ya, kontemporer sejaman dengan Yesaya. Yunus tadi kita sudah bahas ya. Kita lihat Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini menarik sekali. Sekali lagi, meskipun dia mengkritik bangsa Yehuda, Yerusalem, sebagai orang yang melakukan banyak perbuatan salah, akan tapi dia katakan gini, mari kita berperkara. Ayo, kita tuntut-menuntut. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di awalnya keren banget. Ayo kita gugat-menggugat. Tapi, dosamu semerah apapun akan bisa jadi putih. Ya kan? Artinya, setiap kali Nabi ini mewartakan ciri khas dari Allah. Allah yang ingin menghukum karena ingin memberikan keadilan. Tetapi pada saat yang sama, Allah yang mengampuni. Karena Allah itu adalah Maha Rahim. Lalu kata Yesaya, kalau bangsa Israel ini bisa bertobat, maka Yerusalem ini akan menjadi prototipe atau contoh kota di mana Allah meraja. Pada saat itu, banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi kalau bangsa Israel itu mau bertobat, Yehuda maksudnya, maka Yerusalem ini akan menjadi pusat kerajaan Allah yang baru. Pada saat itu, semua suku bangsa ini akan datang ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk menyembah Allah bangsa Israel. Kenapa? Karena Dia yang bisa mengajarkan tentang jalan-jalan keselamatan, ya. Dan Dia juga adalah Allah yang mewahyukan diri dalam pengajaran-pengajaran. Nah, saudara, Nabi Yesaya ini juga terkenal dengan sebuah nubuat. Nubuat ini ditulis dalam kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 14. Dia berkata demikian, sebab itu Tuhan sendirilah akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah ia menamakan dia Immanuel. Jadi saudara, Yesaya bab 7 ayat 14 ini menubuatkan kelahiran seorang penyelamat yang diberi nama Immanuel. Im dalam bahasa Ibrani dengan. Immanu dengan kita. El Allah, Allah dengan kita, Allah beserta kita. Ini adalah nubuat tentang Mesias yang terdapat di dalam perjanjian lama. Lalu Yesaya juga bercerita tentang bagaimana Mesias itu nanti akan menjadi hamba yang menderita. Maka di bab 53 dia bercerita bahwa nanti hamba Tuhan itu akan tertikam oleh pemberontakan kita, diremukkan oleh kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya,
dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi Mesias ini, Immanuel ini, hamba Tuhan, ini rupanya nanti akan dibunuh karena dosa-dosa kita. Dia akan dihancurkan karena kejahatan-kejahatan kita, supaya dia bisa mendatangkan keselamatan bagi kita. Sejaman dengan Yesaya, kita mengenal ada nabi lain yang bernama Nabi Mika. Ya, Nabi Mika juga menubuatkan tentang kelahiran Mesias. Dikatakan, Bethlehem Efrata. Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Oh, di mana lahirnya Mesias atau Juru Selamat ini? Bukan di Yerusalem, bukan. Di sebuah kota kecil namanya Bethlehem, di daerah yang namanya Efrata. Bethlehem ini kota yang kecil, ya kan? Akan tetapi akan lahir seorang yang akan memerintah Israel. Kita lihat ya, Yesaya dan Mika sama-sama menceritakan bagaimana akan lahir nanti seorang Mesias bagi dunia. Oke, sekarang kita lihat ya. Tahun-tahun terakhir kerajaan Yehuda, kita lihat. Israel ini ditaklukkan oleh Asyur pada tahun 721 sebelum Masehi. Sudah itu berarti kerajaan ini hanya tinggal kerajaan-kerajaan selatan. Karena kerajaan utara sudah habis ya. Mereka dibuang ke Asyur, tidak pernah kembali lagi. Nah, kita lihat raja-raja selatan mulai dari Raja Hizkia, dilanjutkan Manasye terus ya. Sampai nanti pada tahun 586 sebelum Masehi, kota Yerusalem ditaklukkan oleh kerajaan Babel, oleh kerajaan Babel. Nah, tadi kita lihat kerajaan Asyur ini. Bangsa utara, Israel, dibuang ke Asyur. Ya, dibuang ke Asyur. Samaria kemudian dihuni kembali. Kenapa bisa dihuni kembali? Raja Asyur ini pintar sekali loh. Ketika dia itu membawa orang-orang dari kerajaan utara ke Asyur, dia berpikir gini, di sini ini tidak boleh ada orang-orang pintar, orang-orang kuat. Suatu saat mereka bisa memberontak kembali kepada kita. Maka orang-orang yang pintar, orang-orang yang kuat ini semua dibawa ke Asyur. Di Samaria hanya ditinggalkan orang-orang tua, orang-orang bodoh, orang-orang lemah. Sebaliknya, bangsa-bangsa dari negara-negara taklukan lain dibawa ke Samaria. Maka Raja Asyur ini mengangkut orang dari Babel katanya, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dari Sefarwaim. Lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Artinya apa? Di daerah Samaria ini akhirnya menjadi daerah yang dihuni oleh bangsa yang macam-macam. Ada orang Israel? Ada. Tapi sedikit. Ya. Yang ada orang-orang asing. Apa yang terjadi pada saat itu? Perkawinan-perkawinan campur. Perkawinan campur. Oleh sebab itu, orang Yahudi nanti di zaman Yesus tidak pernah mau berbicara dengan orang Samaria. Kenapa? Karena menurut orang Yahudi, kamu itu bangsa campuran, bukan bangsa asli Yahudi. Karena kamu sudah bercampur dengan orang Babel, dengan orang Kuta, orang Hawa, orang Hamat, dan segala macam. Ya, itu Samaria. Nah, saudara, kita lihat nanti akhirnya kerajaan selatan itu juga rupanya harus jatuh ke dalam penaklukan bangsa Babel. Yang ini saya tidak bisa ceritakan terlalu panjang, nanti Anda baca sendiri saja. Nah, sesudah kerajaan Yehuda ini jatuh, Babel menaklukkan kota Yehuda, maka bangsa Israel ini benar-benar meratapi. Aduh, dulu kami ini bangsa yang hebat. Kalau berperang, selalu meraih kemenangan. Ingat, zaman Daud dan Salomo kita mencapai puncak keemasan. Sekarang, kita menjadi bangsa yang terbuang di Babel.
tidak punya kemerdekaan, tidak punya tanah, tidak punya lagi harga diri. Ya kan? Nah, pada saat itu ada nabi nggak? Tetap ada. Nabi-nabi di pembuangan ini suaranya berbeda. Mereka menjanjikan bahwa Allah akan memulihkan kondisi mereka. Kapan mereka akan dipulihkan? Nanti. Ini kan pembuangan ke Babel ya. Kita lihat di sini. Kerajaan Babel ditaklukkan oleh Raja Persia yang bernama Kores. Raja Persia, Kores menaklukkan Babel. Nah, Raja Kores ini mengizinkan bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem. Maka nanti akan kita lihat bagaimana mereka itu kembali dari pembuangan. Berapa lama dibuang di Babel? 70 tahun. Ya. Nah, apa yang dilakukan ketika mereka kembali ke Yerusalem? Mereka membangun kembali Bait Allah dan mereka membangun kembali pagar kota Yerusalem. Atau disebut tembok ya di zaman Nabi Nehemia. Nah, saudara, sesudah ini ada raja nggak di sini? Sudah tidak ada raja lagi, raja bangsa Israel. Masih ada nabi nggak? Masih, ya. Nabi-nabi pasca pembuangan, Nabi Hagai, Nabi Zakaria, Nabi Malakhi. Itu semua nabi-nabi sudah pembuangan. Sampai dengan kurang lebih tahun 400 sebelum Masehi, nabi-nabi itu tiba-tiba hilang. Ya. Nabi-nabi ini tiba-tiba hilang, dikatakan nubuat ini berhenti sama sekali. Nanti kita akan masuk lagi ke periode perjanjian baru. Maka pertanyaannya, apa yang terjadi tentang wahyu Allah pada zaman nabi-nabi berhenti bernubuat? Ini satu pertanyaan yang sangat hebat, yang sangat bagus untuk dipertanyakan. Emangnya Allahnya berhenti bernubuat karena sudah tidak ada nabi lagi? Karena kita tahu Nabi Malakhi misalnya itu abad keempat sebelum Masehi. Itu udah kitab yang paling ujung dari perjanjian lama. Tiba-tiba masuk perjanjian baru Matius, abad pertama Masehi. Nah, 400 tahun apa yang terjadi? Apakah tidak ada terjadi sesuatu? Tak mungkin. Tak mungkin. Betul kan ya? Nah, masa-masa ini sering disebut sebagai periode intertestamental atau periode antar perjanjian. Kitab-kitab Deuterokanonika yang kita miliki, Yudit, Tobit, Makabe, itu ditulis pada periode ini. Maka, saya mengatakan, mungkin tidak semua orang Kristen mengakui kitab-kitab Deuterokanonika sebagai kitab suci. Akan tetapi kitab-kitab ini tetap masih sangat penting. Karena apa? Kitab-kitab ini menceritakan perjalanan umat Allah ketika tidak ada nabi di tengah bangsa Yahudi. Baik, teman-teman sekalian, saya tidak bisa menceritakan semuanya. Hari ini pelajaran saya selesaikan. Tentu saja panorama perjanjian lama masih jauh dari selesai, ya. Mungkin di lain kesempatan kita akan belajar lebih rinci lagi, mungkin satu demi satu. Tapi minimal kita sekarang sudah mendapatkan suatu gambaran. Bagaimana suatu bangsa yang dibawa keluar oleh Allah dari perbudakan. Perlahan-lahan jatuh, bangun, masuk sampai ke tanah terjanji. Mereka tadinya mengelola diri sendiri dengan sistem hakim-hakim. Gagal. Sistem kerajaan. Raja juga gagal. Raja gagal. Problemnya kenapa? Raja itu adalah manusia daging yang juga melakukan kesalahan. Maka sebetulnya akhirnya bangsa Israel sampai pada suatu keyakinan yang bisa diandalkan adalah Raja Allah. Ya, Raja Ilahi. Maka mereka mulai memikirkan konsep apa? Mesias. Mesias, Immanuel, Allah beserta kita. Nah, pengajaran ini dilanjutkan terus di dalam perjanjian baru dan kita tahu Mesias itu sudah datang di dalam diri Yesus Kristus. Oke, Evan sampai di sini. Makasih. Oke, Om Irhandi, mantap. Kalau gitu kita langsung jawab pertanyaan aja nih Om di kolom chatnya udah banyak banget. Buset. Dari Evi Melia, mengapa Salomo yang mempunyai kebijaksanaan sampai bisa melanggar larangan Allah untuk tidak bergaul dengan wanita-wanita bangsa asing, Om? Karena Salomo adalah manusia, raja manusia,
yang memiliki keinginan dagingnya. Jadi ya kita tidak bisa menyalahkan. Manusia memiliki keinginan daging. Terus. Shalom Om Irandi dari Katarina Hani. Siapakah yang mengarang kitab Pengkhotbah? Oke, siapa yang mengarang kitab Pengkhotbah itu tidak pernah ada yang tahu. Meskipun kitab ini dikaitkan dengan Raja Salomo, akan tetapi rasa-rasanya tidak mungkin dikarang oleh Nabi Salomo. Karena kitab Pengkhotbah kemungkinan besar itu dikarang beberapa abad sebelum Masehi, begitu ya. Jadi sudah terlalu mundur ke belakang. Akan tetapi ada yang mengatakan begini, bahwa orang ini melakukan flashback ya, melihat bagaimana Salomo dalam kejayaannya juga akhirnya bisa jatuh seperti pertanyaan kalian tadi kan. Maka sebetulnya punya kebijaksanaan pun sia-sia begitu. Punya kekayaan sia-sia. Maka apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal sebetulnya. Tadi dikatakan nomor satu, setia kepada Allah, menaati perjanjian-perjanjiannya. Nomor satu. Yang kedua ada yang menarik gitu. Dia katakan berulang-ulang, yang paling penting bisa makan dan minum di bawah sinar matahari. Katanya gitu. Jadi mungkin ya kita juga mengalami dalam kehidupan kita, aduh sia-sia ya. Hari ini sehat, besok meninggal begitu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tenang aja. Yang paling penting bagaimana kita bisa makan dan minum hari ini, menikmati segala pemberian Tuhan. Terus, kenapa suku Binyamin tetap bersama dengan kerajaan Yehuda? Nanti dibaca sendiri Bu ya di kitab 1 Raja-Raja bab 1 ya. Ada ceritanya. Oke, terus? Dari Francisco, apakah kebetulan suku kerajaan Yehuda Selatan adalah suku asalnya Raja Saul dan Daud sehingga mereka lebih loyal atau setia, Om? Oh tidak ya, Raja Saul itu ke suku Benyamin ya, suku Benyamin. Oh kenapa setia? Ya mungkin ya. Mungkin karena yang Daudnya orang Yehuda, Saulnya orang Benyamin. Oke ya. Tetapi sebetulnya secara lokasi, jadi gini, ketika masuk ke tanah terjanji, itu setiap suku dikasih alokasi tanah. Ini lotnya ini. Oh, sini tanahnya buat suku ini, tanahnya buat suku ini, tanahnya buat suku ini. Namanya Yehuda dan Benyamin itu di daerah selatan. Emang lokasinya di bawah ya, di daerah selatan. Terus apa lagi? Oke, Om. Dari Yulita, kenapa berhala sering dilambangkan sebagai lembu emas? Begini, ada seorang dewa yang disembah oleh penduduk Kanaan, namanya Dewa Moloch. Dewa Moloch ini bentuknya adalah patung dari perunggu, kepalanya kerbau, badannya manusia. Di dalam patung ini ada kompor yang menyala-nyala begitu. Sehingga patung ini nampak hidup sekali karena selalu berkilat-kilat perunggunya. Nah, dia itu tangannya selalu begini, terentang begini, dan hobinya makan bayi atau anak kecil. Jadi kalau mau menyembah Dewa Moloch, bayi diletakkan di tangannya, lalu dibiarkan gelinding masuk ke dalam perutnya yang sebetulnya adalah kompor yang menyala-nyala. Gitu ya. Kenapa makanya lembu ini sering menjadi lambang berhala? Karena kemungkinan besar ada hubungannya dengan praktek penyembahan Dewa Moloch berbentuk patung manusia kerbau. Terus. Lanjut Evan. Ya. Om Ir, apakah Nabi Elia ini sama dengan Nabi Elia zaman Samuel? Emang ada Elia zaman Samuel? Saya baru tahu ya. Elia itu adanya di zaman raja-raja. Mungkin Eli kali ya Om, atau beda atau? Oh Eli beda. Eli bukan Nabi, dia imam ya. Imam Eli ya. Eli, apakah kerajaan di selatan lebih baik daripada kerajaan di utara karena selatan dekat dengan bait suci di Yerusalem? No, bukan sama sekali. Bukan sama sekali, ya. Kenapa? Ini sebetulnya saya katakan kemungkinan besar, kan kita tahu nubuat dari Yakub sebelum dia meninggal, tongkat kerajaan tidak boleh lepas dari Yehuda. Berarti kerajaan yang sah itu tetap kerajaan selatan. Kerajaan utara sah atau tidak? Tidak. Nomor satu, dia bukan keturunan Daud. Kedua, sukunya bukan suku Yehuda. Maka lihatin tuh, kalau kerajaan yang nggak legal tuh begitu. Rajanya jadi brengsek.
Nah, kemungkinan besar banyak yang menulis itu orang-orang suku Yehuda kali ya. Terus, Om, ini menarik nih Om. Orang yang LGBT kan juga makhluk ciptaan Tuhan juga. Apakah LGBT selalu dianggap orang berdosa Om? gini loh ya, orangnya itu gini. Saya ngerti pertanyaan yang sangat sangat baik sebetulnya itu ya. Kadang-kadang LGBT itu kan bukan karena keinginan dia toh. Secara natural misalnya, bukan keinginan dia loh. Semua orang ingin berhubungan dengan lawan jenis. Tapi kenapa memang dari awal saya kecenderungannya pada sesama jenis begitu. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Tetapi perbuatan mereka tetap salah. Bisa dibedakan? Orang dan perbuatannya berbeda. Orangnya dikasihi Allah, perbuatannya tidak dikasihi Allah. Maka ingat sekarang, kalau gereja ajaran tentang LGBT, misalnya, tidak mengizinkan kawin sesama jenis. Orang bilang sadis banget ya. Katanya gereja mengajarkan kasih, dua orang laki-laki sama-sama saling mengasihi, tidak boleh menikah. Loh, orang-orang itu dikasihi gereja, dikasihi Allah. Tapi perbuatan mereka tidak dikasihi Allah. Bedakan ya, orang dan perbuatannya berbeda. Lanjut. Oke Om. Next Om dari siapa tadi? Apa maksud Allah menyuruh Nabi Hosea bernubuat kawin dengan perempuan sundal dari Fransiskus Gunawan? Begini tadi saya katakan ya. Allah itu, kitab Hosea berbicara tentang sakit hati Allah dikhianati oleh bangsa Israel. Nah, nubuatnya bukan dalam bentuk khotbah seperti Nabi Amos, akan tetapi dalam bentuk kesaksian hidup. Kesaksian hidup dari sang nabi. Maka repot sekali menjadi seorang nabi. Nubuat itu perlu dia rasakan sendiri. Bukan cuma Hosea. Saya kasih contoh lagi Yeremia. Yeremia itu dikasih instruksi. Lo jomblo ya, jangan kawin. Loh, kasihan amat ya. Yeremia bab 16. Orang mah pengen punya istri gitu ya, punya anak. Kenapa disuruh jomblo? Lalu kata Tuhan, percuma punya istri, punya anak. Kota ini akan dihancurkan, nanti repot punya istri, punya anak juga mati, mendingan jomblo gitu. Lihat, nubuat yang harus dinyatakan dalam kesaksian hidupnya. Lanjut. Oke Om. Next dari Jenis, mengapa Raja Persia memperbolehkan bangsa Israel untuk kembali dan membangun daerahnya? Bukankah hal itu menguntungkan baginya? Sangat sulit dikatakan, memang kitab suci tidak jelas. Akan tetapi di dalam kitab Yesaya dikatakan, dalam kitab Yesaya bahwa Koresh, Raja Persia itu menjadi senjata di tangan Tuhan untuk memulihkan bangsa Israel. Berminggu-minggu saya mengajarkan, Allah itu mengendalikan segala peristiwa di dunia. Peristiwa baik maupun peristiwa buruk. Nah, ini peristiwa baik. Ada seorang raja tiba-tiba mengizinkan bangsa ini pulang. Karena Babel dia taklukkan kan ya. Nah, yang ditinggal di Babel bawa pulang aja ke kampungnya begitu. Tapi ini diimani oleh bangsa Yahudi sebagai campur tangan Allah mengizinkan mereka kembali dari pembuangan. Terus. Oke, ini terakhir kali Om ya, nanti sisanya bakal dijawab seperti biasa nih. Ini yang menarik juga sih. Om, kenapa Kristen Protestan nggak mengakui kitab Deuterokanonika? Baik, nomor 1, jadi gini. Kitab suci perjanjian lama yang dipakai pada zaman Yesus itu ada 2. Yang satu adalah kitab Ibrani. Kitab suci Ibrani. Yang kedua adalah kitab suci Yunani atau disebut Septuaginta. Di dalam kitab suci Ibrani, ini jumlah bukunya lebih sedikit. Sedangkan kitab suci Yunani, kitab suci daftar kitabnya lebih banyak. Nah, gereja Protestan mengikuti kitab Ibrani, kita mengikuti kitab Yunani. Dua-duanya benar atau salah? Dua-duanya benar. Makanya nggak boleh saling menyalahkan, ya kan? Nah, orang Yahudi juga menggunakan kitab Ibrani. Kenapa? Karena orang Yahudi mengatakan tidak mau kami mengakui kitab suci yang tidak ditulis dalam bahasa suci. Apa itu bahasa suci? Bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Karena kitab-kitab Deuterokanonika itu hanya diketemukan dalam bahasa Yunani pada awalnya. Akan tetapi pada abad ke-20 di daerah Qumran, di Laut Mati ditemukan kitab-kitab Deuterokanonika juga dalam bahasa Ibrani meskipun tidak lengkap gitu. Terus, habis ya? Atau habis, lagi? Om. Habis ya Nanti udah.
Dijawab sisanya seperti tertulis. biasa ya, boleh Om Sip, jawab sip, gitu ya. Oke, baiklah kalau gitu teman-teman semua, dengan demikian berakhirlah panorama perjanjian lama persembahan dari OMK Santo Lukas. Terima kasih banyak untuk Om Mirhandi. Van, Sebelum lupa. kita memulai ini, kita bakal polling dulu ya. Oh iya, nih aku lempar pollingnya ya. Silakan Boleh, diisi, silakan. ayo. Dio. Silakan, saya udah jalanin polling. Oke, ini dia. Boleh silakan isi. teman-teman, boleh diisi pollingnya demi kemajuan OMK Santo Lukas untuk nanti membuat acara-acara berikutnya. Karena acara hari ini bukan cuma dari OMK Santo Lukas saja, tapi juga banyak banget dari luar paroki, dari juga bukan luar paroki dong, tapi ada dari luar kota, ada dari luar negeri juga. Banyak banget ya. Karena online gini kita jadi bisa ketemu bareng-bareng ya. Silakan teman-teman semua. Saya Bagaimana tidak akan hentikan kalau belum mencapai 80%. Ini baru 33%. Evan senyum pahit nih. 80% kita nggak pulang ya, Evan ya. Saya tunggu. 56%, 57%. Wes, hebat. Pak. Oi. PowerPoint-nya bisa dapat nggak ya? Kan tadi disuruh baca sendiri. Udah kan minggu lalu saya share ke si Edeo, belum dikirim ya? Nanti materi akan kami kirim setelah pengajaran terakhir ya, karena biar menjadi final nanti akan kami email ke email yang terdaftar. Jadi pastikan teman-teman sudah menuliskan email yang benar begitu. Oke, makasih. Sama-sama. Bagaimana teman-teman perasaannya malam hari ini? Boleh dong dinyalain mic-nya biar rame. Sekarang silakan bebas. Nambah dong, nambah. Jangan September aja. Nambah. Kata Mirhandi bayar. Ayo dong, ini 80%. Ayo saya kasih waktu lagi, isi semuanya. Om Mirhandi, kalau next-nya mau dengerin Om ngajar lagi, bisa di mana nih Om? Ada gak? Besok sore mau. Nah, nanti tuh, saya share ya. Saya akan mengajarkan Nabi Mika itu di pendalaman Alkitab Warung Iman namanya. Nanti saya kasih share link Zoom-nya. Ya. Terima kasih. Jam 7 malam. Tuh, mantap kan? Oh iya, ada satu lagi. Besok saya akan memberikan pendalaman Kitab Suci, bulan Kitab Suci, tema yang keempat. Ini disiarkan live streaming, YouTube maupun Zoom. Nanti saya kasih juga linknya ya. Wah, keren banget Om Mirhandi. Itu teman-teman. Oke, ini akan ditutup pollingnya sekitar 10 detik lagi. 10 detik lagi. Sudah 8. Jangan sampai lost contact dengan Om Mirhandi ya teman-teman. Yuk, 8, 9, sip. Oke. Baik, saya akan share ya results-nya. Silakan dibaca. Oke, bagaimana kursus? Saya juga foto. Kalau diadakan kursus lagi, bersediakan untuk berpartisipasi. Wah, banyak ya. 99% semuanya bersedia ya. Luar biasa. Kalau MC-nya saya lagi bersedia gak? Oh, jelas. Ya, gitu. Oke, cukup. Saya serahkan lagi ke siapa namanya? Saya silahkan lagi ke siapa? Evan Ganteng. Oh. Ke Evan Ganteng, sip ya. Ada acara apa lagi, Van? Ini kan hari ini penutup ya. Ada, iya. Betul. Kalau gitu kami mengucapkan terima kasih juga nih khusus untuk Om Mirhandi dari Panitia OMK Santo Lukas nih Om. Sama-sama. Maaf kalau misalnya kita banyak kekurangan ya Om ya. Maaf, kita apalagi kamu ya. Karena kita nggak sempurna, yang sempurna hanyalah Tuhan dan Andre and the Backbone ya Om. Oke, terima kasih Om Mirhandi. Teman-teman boleh berikan tepuk tangan semua dong untuk Om Mirhandi. Dinyalain mic-nya, dinyalain. Boleh kasih emote, reaction, applause ke Om Mirhandi. Terima kasih banyak Om. Nanti boleh di-share-share ya Om, kalau misalnya Om mau ngajar di tempat boleh, lain. Boleh. Nanti akan saya share. Randi. Oke. Oi.
dong, bikin YouTube aja. No. Nah, jadi Iya. dia bisa denger loh. Nanti kan banyak like-nya, lumayan. Iya, nanti saya itu ya. Ya Om Ir, Mami Iya, saya benar-benar benar-benar. dengerin YouTube-nya Om Ir. Wah, mantep Om. Dari YouTube saya nggak ada. Iya, makanya dibikin. Nanti Om Wiradi kalau bikin YouTube, hostnya saya Evan. setuju ya. Ya, Sip, boleh. sip, 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 sip. Numpang eksis. Kok Secara Evan? selanjutnya Kok apa? Evan? Kenapa rambutnya katanya pendek, poninya? Iya, biar kayak artis Korea Hewan gitu ya. loh. Oke, Ini Om Korea Wiradi- Utara bukan Korea Selatan. Korea Utara. Om Wiradi dan teman-teman semua, malam hari ini kita juga kedatangan bintang nih, tamu dari luar juga. Beliau merupakan Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta. Ada Romo Antonius Yakin Cipta Mulya. Halo Romo. Halo Dio, halo sekalian semua. Iya, apa kabar Romo? Sehat-sehat? Sehat. Romo, sebelum kita menutup acara malam hari ini, boleh dong diberikan sepatah dua patah kata dari Romo sama nanti doa penutup dari Romo juga. Silakan Romo. Ya, saya mengucapkan apa ya? Bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Banyak anak muda, kaum muda yang memang tertarik untuk mendalami kitab suci, apalagi perjanjian lama. Kalau Santo Jeronima atau Hieronymus mengatakan kalau kita mau tahu karya kasih Allah, mau mengetahui Yesus, suka tidak suka, satu-satunya jalan adalah membaca kitab suci. Justru dengan kitab suci, kita semakin menyadari sejarah karya keselamatan Allah yang memang sudah dirancang dari awal, terus-menerus, bagaimana manusia mengalami kejatuhan berkali-kali, tetapi akhirnya Allah yang tetap setia, Allah yang tetap mengasihi itu tetap menemani. Tadi dalam pertemuan ini saya mencoba mendengarkan terus-menerus yang disampaikan oleh Pak Irhandi, dan luar biasa sekali bagaimana beliau mengupas dengan sangat baik. Maka tadi ada beberapa chat yang menulis kalau bisa acara ini diteruskan, dan saya juga setuju berpendapat bagaimana akhirnya gairah kita, semangat kita untuk mengenal karya keselamatan Allah nanti yang berpuncak pada diri Kristus, sungguh-sungguh kita hayati perlahan-lahan. Kalau tadi mungkin secara flashback, secara umum, di permukaannya saja sudah membuat kita penasaran gitu. Apalagi kalau kita mendalami satu-satu tokoh-tokoh yang ada. Salomo sendiri bagaimana karakternya, Daud sendiri bagaimana, terus bagaimana Rehabeam, Yerobeam, kerajaan terpecah menjadi dua, bagaimana karakter-karakter rajanya. Tadi ada yang bertanya kenapa Ahab kok sebagai raja tidak teguh dalam iman. Kalau kita mulai coba menggali karakter satu persatu, maka banyak kekayaan yang bisa kita dapatkan. Karakter-karakter dalam kitab suci itu bisa menjadi refleksi dari karakter-karakter tiap manusia yang nanti akan kita jumpai di dunia ini. Bagaimana ada manusia yang setia, ada manusia yang tulus, tapi ada juga manusia yang bulus, bukan tulus gitu ya. Maka dengan mendalami karakter dari tiap kitab suci yang kita pelajari, kita semakin bukan hanya sekedar iman kita diperkuat, tetapi pelan-pelan kita pun kepribadian kita dalam mengenal orang, dalam melihat dunia ini jadi semakin diperteguh gitu. Kita tidak lagi melulu khawatir, takut, tetapi kita tetap punya harapan seperti itu. Dan saya berharap tercatat di sini ada 111 partisipan. Bagi saya ini luar biasa gitu. Sampai jam 9 malam pun, dan ada yang mungkin di luar negeri tandanya mungkin di Australia mungkin sudah beda 4 atau 5 jam kali, 4 jam. Artinya sudah tengah malam tetapi tetap masih setia mengikuti. Bagi saya
Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau misalnya mengutip dari dari Fransiskus dalam Christus Vivit, coba semangat ini, semangat kemudaan kita pergunakan untuk semakin menyadari penyertaan Allah, pembelajaran Allah yang hadir dalam sejarah keselamatan kita. Dan semoga teman-teman sekalian tetap semangat dalam menggali iman, dan akhirnya dari iman yang semakin tergali itu, harapan kita semakin kokoh dan terwujud dalam kasih yang nyata. Terima kasih dari saya. Terima kasih Romo Yakin. Romo Yakin juga malam-malam masih di kantor aja nih kayaknya nih. Belum pulang ya kayaknya. Sambil nyambi rapat dewan juga, tadi ada rapat. Waduh, luar biasa memang nih. Oke, kalau gitu Romo Yakin mungkin boleh mimpin doa penutup kita semua, sama nanti diberikan berkat penutup juga. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa. Terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu, kasih-Mu sungguh nyata kami alami dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia. Dari sejak Adam dan Hawa sampai berpuncak pada Kristus, dan Kristus yang mengutus Roh Kudus-Nya pada kami semua. Ajarilah kami sebagai anak-anak-Mu semakin menggali sejarah keselamatan-Mu, penyertaan-Mu, Allah yang adalah Immanuel, yang senantiasa beserta kami. Ajarilah kami untuk berani mengimani kasih tersebut, sehingga dengan iman tersebut, kami pun dengan harapan yang teguh dapat berani menjalani jalan kehidupan ini, menjadi utusan-utusan-Mu, menjadi anak-Mu yang membagikan wajah kerahiman-Mu bagi sesama, sehingga akhirnya kasih-Mu semakin terwujud secara nyata melalui diri kami, dan kami pun boleh dengan bangga mengatakan bahwa kami juga adalah anak-anak yang Kau kasihi. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, istirahat kami mohon lindungilah, berkatilah dan dampingilah kami, sehingga kami pun boleh menjadi terang dan garam bagi keluarga, bagi orang tua, kakak adik, orang-orang yang kami jumpai. Rahmat, berkat, dan penyertaan-Mu kami mohonkan bagi kami semua, bagi keluarga, bagi orang-orang yang kami layani, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Yakin, terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini. Terima kasih, Romo. Iya, nanti semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan lagi ya Romo ya. Ditunggu. Iya. Oke, teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita bakal foto. Oke Romo, sip. Teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita boleh foto bareng. Deo akan foto kita semua. Teman-teman boleh dinyalakan kameranya, semua dinyalakan. Kita mau foto bareng. Berikan senyum termanisnya karena malam hari ini adalah malam terakhir kita bersama. Oke, pada menghadap kamera masing-masing. Oke, masih terus ya, karena cukup banyak ini. Sebentar lagi. Nggak mau ngomong apa gitu? Tidak ada. Cukup, udah yang disampaikan oleh Evan. Sudah cukup, Evan? MK. Sudah selesai. Oke, cukup, baik. Baik. Romo Yakin, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Romo. Selamat malam. Selamat malam, Romo. Selamat malam semuanya. Om Irandi, terima kasih banyak. Makasih. Teman-teman semua, terima kasih banyak. Sampai jumpa di acara OMK berikutnya. Jangan lupa untuk keep kontak terus sama kita ya. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Thank you, Iya. Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk